Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, kami buka Selamat Pagi Indonesia kali ini dengan beragam hot topic. Yang pertama, pemirsa, untuk saudara-saudara kita yang ada di Bali. Jadi di mana hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bali dalam 3 hari terakhir menyebabkan banjir, pemirsa, di sejumlah wilayah di sana. Kita lihat. Jadi tim SAR gabungan sudah mengevakuasi warga termasuk wisatawan yang terdampak banjir di Bali. Nah, banjir kali ini tidak hanya merendam permukiman saja, tapi juga merendam sejumlah penginapan. Nah, di Jalan Hang Tuah Denpasar, ketinggian banjir mencapai 1 meter, pemirsa. Anda lihat di layar kaca ini ada yang sedang dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR gabungan di sana, bahkan masih membawa koper, Jason. Iya, ini sangat disayangkan ya karena memang Bali beberapa kali banjir ketika diguyur hujan deras, pemirsa. Dan menurut warga memang banjir akibat curah hujan tinggi dan sungai yang meluap, pemirsa, yang kemudian menyebabkan banjir seperti ini terjadi lagi. Dan akibat banjir memang sebagian tamu hotel juga akhirnya memilih check out lebih awal untuk bisa menghindari kemacetan menuju bandara. Karena biasanya kalau menuju bandara ini akan lebih panjang lagi antriannya. Dan sementara di kawasan Badung juga kalau kita lihat ketinggian banjir sampai ke 80 cm, pemirsa. Oke, selanjutnya pemirsa, hot topic pagi ini. Kita akan ulas soal Polda Banten yang memastikan belum ada soal penetapan tersangka dalam kasus kecelakaan ojek pangkalan di Pandeglang yang akhirnya mengakibatkan ada seorang penumpang tewas. Nah, Kepolisian Daerah Banten membantah informasi yang menyebut kalau pengemudi ojek pangkalan Al-Amin Maksum itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pandeglang. Jadi pemirsa, peristiwa tersebut terjadi di ruas Jalan Raya Pandeglang, Labuan pada 27 Januari 2026 lalu. Saat itu Amin yang mengendarai sepeda motor bersama penumpangnya bernama Hairi Raffi. Keduanya disebut sempat berulang kali menghindari jalan yang rusak. Tapi sayangnya naas ban depan motor masuk ke dalam lubang sehingga kemudian korban terpental ke jalur kanan. Korban meninggal usai terlindas mobil ambulans yang sedang melintas di sana. Kita akan sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Kabid Humas Polda Banten berikut ini. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan, sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang. Nah, jadi pemirsa, beberapa waktu lalu memang kasus ini viral di media sosial, banyak yang membahas, dan kuasa hukum pengemudi ojek online Al-Amin Raden Elang Mulyana menjelaskan bahwa kliennya sudah menjalani proses penyelidikan di Polres Pandeglang dan akan segera disidangkan saat ini. Meski demikian, pihaknya sudah mengajukan penghentian perkara melalui mekanisme restoratif justice karena Amin itu adalah korban kecelakaan juga. Kalau begitu kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum berikut ini. Saya kan orang saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Nah, kagetnya Pak? Kaget nggak sih pas dengar awal? Kaget. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun Pak. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sudah 5 tahun saya Pak. 5 tahun, antar jemput terus Pak ya? Nggak jemput, tadi langsung di tempat naik ojeknya. Oh gitu. Pak, itu pas ngehindar lubang itu sempat ngerem atau memang gimana sih Pak itu Pak maksudnya? Itu sempat ngerem, saya langsung slip. Informasi berikutnya pemirsa, ini datang dari jebolan salah satu ajang pencarian bakat di mana Valen dan juga pemirsa Kepolisian Resort Belu akhirnya menetapkan PC Kota sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Jadi pemirsa, penetapan tersangka terhadap PC Kota ini setelah ada 2 alat bukti yang ditemukan oleh polisi.
Jadi sebelumnya kepolisian menetapkan 2 tersangka lain. Nah, Kasat Reskrim Polres Belu AKP Rahmat Hidayat mengatakan penyidik sempat menerbitkan DPO pada salah satu tersangka inisialnya RM yang ternyata dia berusaha untuk melarikan diri sampai ke Timor Leste. Nah, tersangka RM pada akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian Polres Belu bekerja sama dengan pihak pemerintahan Timor Leste. Terkait dengan proses penahanan, Kasat Reskrim Polres Belu mengatakan akan menyesuaikan dengan KUHP baru. Bila tersangka kooperatif, tidak dilakukan penahanan. Nah, ditegaskan pula proses hukum kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan tanpa ada yang diistimewakan. Ya, itulah tadi pemirsa sejumlah hot topic dalam Selamat Pagi Indonesia, tapi kami akan hadirkan juga sejumlah berita utama di Selamat Pagi Indonesia hari ini, diantaranya terkait sidang gugatan pra-peradilan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang ditunda. Informasinya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru, jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro memutuskan menunda sidang gugatan pra-peradilan penetapan tersangka terhadap ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas hingga pekan depan, tepatnya 3 Maret 2026. Hal ini dilakukan setelah pihak KPK mengirimkan surat permohonan penundaan sejak 19 Februari 2026. Pada sidang berikutnya, KPK dipanggil untuk kedua kalinya sekaligus menjadi kesempatan terakhir untuk hadir sebelum persidangan dilanjutkan. Surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Sementara Suami Dwi Sasetyaning Tias Arya Iwantoro yang juga alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kini menghadapi masalah serius. Arya diminta mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima berikut bunganya. Lantaran belum memenuhi kewajibannya mengabdi kepada Indonesia usai menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihak LPDP juga sudah berkomunikasi dengan Arya dan yang bersangkutan telah menyanggupi untuk mengembalikan dana tersebut. Namun Purbaya menegaskan pasangan suami istri penerima beasiswa negara itu akan masuk dalam daftar hitam di lingkungan pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jakarta melarang pembangunan lapangan padel baru di zona perumahan. Kebijakan ini diambil menyusul keluhan warga terkait kebisingan, jam operasional, hingga perizinan. Dalam rapat terbatas di Balai Kota Selasa pagi, Gubernur Jakarta Pramono Anung memutuskan pembangunan lapangan padel baru hanya diperbolehkan di zona komersial. Izin baru di kawasan perumahan tidak akan diberikan. Sementara itu, lapangan padel yang sudah memiliki PBG namun berada di kawasan perumahan tetap dibatasi jam operasionalnya maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti usai jeda pemirsa untuk Anda. Polisi memeriksa ada 2 bus Transjakarta yang ternyata terlibat kecelakaan di jalur layang koridor 13 di sekitar halte Cipulir. Sesaat lagi ulasannya untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Polisi memeriksa 2 bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan di jalur layang koridor 13 di sekitar halte Cipulir, Jakarta Selatan. Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menyebut pihaknya telah memeriksa kedua sopir bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan. Selain itu, petugas juga memeriksa 2 orang saksi serta mengamankan rekaman CCTV dari kedua bus Transjakarta. Dugaan sementara, pengemudi bus Transjakarta dari arah Kebayoran Lama menuju Ciledug lalai saat mengemudi. Sopir diduga dalam kondisi mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan laju kendaraan. Dugaan awal adalah kelalaian dalam mengemudi, sehingga menjadikan sebuah kecelakaan menyebabkan orang menjadi luka. Artinya yang lalai ini 2 supir ini atau salah satu? Hasil penyelidikan lebih kepada kendaraan yang datang dari Kebayoran menuju Cipulir. Kebetulan itu kan semua kosong, di dalamnya tidak ada satupun
penumpang. Yang penuh justru yang dari Cipulir menuju ke Kebayoran. Sementara itu Pak ya? Ya, dugaan itu sementara. Jadi yang ngantuk adalah kendaraan yang datang dari Kebayoran menuju Cipulir. Yang lari ke jalurnya orang lain itu yang kendaraan yang satu, yang dari Kebayoran menuju Cipulir. Kita ke informasi lain, pemirsa, polisi menemukan petunjuk adanya dugaan unsur tindak kekerasan terhadap NS yang diduga dianiaya ibu tiri. Informasinya untuk Anda, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Korban mengalami luka pada badan, kemudian ada area muka yang disebabkan oleh trauma panas dan juga trauma benda tumpul. Ibu tirinya itu tetap menolak, dia nggak terima, karena dibilang tetap sakit aja. Satreskrim Polres Sukabumi masih terus melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terkait kasus tewasnya anak berusia 13 tahun warga desa Bojongsari, Kecamatan Jampang, Kulon. Terduga pelaku ibu tiri berinisial TR sejak Sabtu lalu telah diminta keterangan baik di Polres Jampang Kulon hingga pemeriksaan di Polres Sukabumi. Dalam pemeriksaan di unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi, ditemukan bukti baru adanya unsur tindak kekerasan terhadap korban NS untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Sebanyak 16 orang saksi telah diperiksa, namun polisi belum menetapkan tersangka karena masih menunggu tambahan alat bukti. Untuk saudari VR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah. Kita akan cek semua alibi dan tentunya kita mohon dukungan bagaimana kita bisa melaksanakan proses penegakan hukum ini dengan independen, profesional, dan betul-betul mengedepankan scientific crime investigation. Sebelum menghembuskan nafas terakhir di ruang IGD, korban mengaku kepada kakeknya sempat disuruh minum air panas oleh ibu tirinya. Hal tersebut dibantah ibu tiri yang menyebut korban meninggal akibat sakit. Namun dari keterangan dokter, ditemukan sejumlah luka di tubuh korban yang diduga akibat penganiayaan. Ada indikasi ini ada penganiayaan, maka saya penasaran tanya yang sebenarnya. Dia menjawab bahwa dia itu pernah disuruh minum air panas, gitu kan? Kata saya dari suruh siapa? Kata mama, ya, mama katanya kan. Dan juga menceritakan tentang awal mulanya dia itu suka berantem antara bapaknya sama istrinya itu, ibu tirinya. Nah, jadi mungkin ada kekesalan, jadi ke anak itu marah-marahnya, ya seperti itu. Ibu tirinya itu tetap menolak, dia nggak terima, katanya dibilang tetap sakit aja, bilang sakit panas katanya. Tapi kan menurut keterangan dokter, bilang sama saya juga Pak Anwar, bahwa itu ada indikasi kekerasan. Makanya kemarin setelah dibawa ke ruang ICU, nggak lama kemudian langsung meninggal. Dan juga langsung kita diotopsi untuk membuktikan kebenarannya. Terkait penyebab pasti kematian korban, penyidik Polres Sukabumi masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksikologi forensik terhadap sampel organ korban. Hasil autopsi dari akhir forensik nantinya akan memperkuat proses pembuktian hingga menentukan tersangka. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI terus mengumpulkan bukti terkait kasus meninggalnya seorang anak di Sukabumi yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya. Dari hasil penyelidikan sementara, KPAI menemukan adanya pembiaran pemberlakuan kekerasan serta dominasi kuat dari ibu tiri, sehingga korban tidak mampu melindungi dirinya. Si anak N ini, dia kan sudah beberapa kali mengalami kekerasan. Dan bahkan kekerasan sudah menjadi bagian ya dari kehidupannya. Yang perlu saya pertanyakan pertama adalah tetangganya. Kemudian yang kedua saudara keluarga besarnya. Ya, apakah hanya diam saja? Tetapi yang menarik dari kasus ini, Mas, yang kami memang harus turun adalah filisida itu seringnya terjadi pada anak di bawah usia 10 tahun.
Nah, pada kasus ini itu terjadi pada usia 12 atau 13 tahun, di mana pelakunya ibu. Kalau pelakunya ayah, ada juga pernah kejadian, pelakunya ayah itu ada di Kalimantan ya. Di Kalimantan, di Maluku pernah terjadi. Tetapi karena pelakunya ibu, ini sekuat apa sih ibu ini sehingga anak tidak berani untuk melawan, untuk istilahnya membela diri ya. Nah, itulah yang menjadi kejanggalan di dalam kasus ini. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, nanti saya jeda untuk Anda. Pemerintah bersikap tegas terhadap penerima beasiswa LPDP yang mangkir dari kewajiban mengabdi. Ulasannya sesaat lagi. Didukung oleh surat dari Home Office Inggris yang menyatakan kalau anak aku yang kedua udah diterima jadi warga negara Inggris. Sementara itu anaknya masih bayi, belum tahu apa-apa. I know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Suami Dwi Sasetyaning Tias, Arya Iwantoro yang juga alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan atau LPDP kini menghadapi masalah serius. Arya diminta mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima berikut dengan bunganya, lantaran belum memenuhi kewajibannya mengabdi kepada Indonesia usai menyelesaikan pendidikannya di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihak LPDP juga sudah berkomunikasi dengan Arya dan yang bersangkutan telah menyanggupi untuk mengembalikan dana tersebut. Namun Purbaya menegaskan pasangan suami istri penerima beasiswa negara itu akan masuk dalam daftar hitam di lingkungan pemerintahan. Ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, ya kalau mau nggak senang ya nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Jangan begitu. Kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Bukan cuma Arya dan Tias, pihak LPDP kini tengah menyelidiki 600 penerima beasiswa negara. Dari jumlah tersebut 8 orang diantaranya sudah dijatuhi sanksi. Kami sudah melakukan penelitian terhadap mungkin lebih dari 600 ya. Dan dari jumlah tersebut yang sudah ditetapkan sanksi ya, termasuk pengembalian 8 orang, 36 lagi sedang dalam proses. Memang dari laporan-laporan tersebut misalnya terdapat yang masih dalam masa magang, di mana saat ini LPDP memberikan kesempatan untuk magang dan juga membangun usaha selama 2 tahun di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang ada di buku pedoman penerima beasiswa. Kemudian ada yang sudah selesai masa pengabdian ataupun mendapatkan penugasan dari kantornya. Faktanya, seluruh awardee dan alumni LPDP memiliki kewajiban melaksanakan masa pengabdian kontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi dan ditambah 1 tahun atau dikenal dengan skema 2N+1. Sejumlah tahapan sanksi bagi alumni yang tidak kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi pun diberlakukan. Jika awardee memutuskan tidak kembali ke Indonesia, mereka bisa mendapatkan sanksi berupa ganti rugi biaya sesuai dengan jumlah beasiswa yang didapat. Sebelumnya nama Arya Iwantoro sendiri menjadi sorotan akibat ulah istrinya Dwi Sasetyaning Tias yang dianggap tidak nasionalis. Di media sosialnya, Tias dengan bangga memamerkan paspor anaknya yang kini resmi menjadi warga negara Inggris.
Sikap Tias tersebut kemudian menuai kecaman. Tak sedikit warganet yang tersinggung karena ucapannya yang terkesan menghina Indonesia, padahal ia telah mengenyam pendidikan tinggi berkat bantuan uang pajak rakyat. Tim Liputan Metro TV. Jadi nggak ada tuh cerita anak bunuh diri cuman gara-gara. Sebelumnya LPDP memberikan beasiswa kepada Arya Iwantoro untuk S2 dan S3 dan pengembalian dana ini terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Arya, yaitu tidak memenuhi kewajiban mengabdi di Indonesia. Selama studi sebenarnya berapa anggaran yang dihabiskan Arya Iwantoro, berapa pembiayaan LPDP notabene berasal dari uang rakyat untuk studi S2 dan S3 Arya di Belanda? Kita akan simak perkiraan berikut ini. Sementara itu pemirsa, ada salah satu alumni penerima beasiswa LPDP, Tasya Kamila, membagikan unggahan bertajuk laporan kontribusi sebagai alumni award di LPDP melalui akun Instagram pribadinya. Jadi pemirsa, Tasya Kamila merupakan lulusan dari Magister Public Administration in Energy and Environmental Policy di Columbia University pada 2018. Tasya Kamila menyadari beasiswa tersebut berasal dari kontribusi rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ia memaparkan sejumlah kontribusi yang telah dilakukannya sebagai bentuk pengabdian kepada negara sekaligus wujud apresiasi terhadap upaya masyarakat dalam mendukung keberlangsungan program LPDP. Ya kalau itu tadi Tasya Kamila pemirsa yang membagikan apa kontribusinya setelah lulus dari program kuliah yang dijalaninya. Lantas bagaimana dengan cerita lain dari penerima beasiswa LPDP? Kita akan bergabung langsung dengan Galih Sulistianingra, seorang alumni LPDP yang menempuh studi di London dan pernah mengabdi sebagai PNS guru sekolah dasar negeri. Jadi kita sapa Mbak Galih, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jason, Mbak Valen. Oke, selamat pagi. Jadi Mbak Galih boleh cerita, pada saat selesai mengenyam pendidikan dengan biaya beasiswa dari LPDP, apa pengabdian, bentuk pengabdian yang dilakukan oleh Mbak Galih untuk negeri ini, Mbak Galih? Ya, terima kasih. Jadi awalnya mungkin saya perlu menegaskan juga bahwa anggapan saya terhadap beasiswa itu seperti investasi gitu ya. Jadi ada kewajiban untuk kita mengembalikan modal yang sudah ditanam dan kalau bisa pengembaliannya ini juga berbuah lebih. Pada saat itu saya yang S1-nya pendidikan guru sekolah dasar merasa memang sepertinya perlu punya pengalaman akar rumput dulu sebelum bisa membuat sesuatu inisiasi pendidikan yang lebih besar. Jadi waktu itu saya melamar sebagai guru SD negeri dan waktu itu misinya adalah beberapa ya. Pertama saya pengen tahu dulu apa sih sebetulnya isu yang ada di sekolah dasar negeri yang memang representasi anak-anaknya itu berasal dari kalangan banyak status sosial gitu ya, berasal dari banyak latar belakang. Yang kedua, saya juga ingin memahami lebih dalam sebetulnya apa yang dialami oleh guru-guru di sekolah negeri, kemudian juga sistem yang ada di sekolah negeri dan bagaimana relasi antara guru dan orang tua juga gitu. Dan yang ketiga memang ada keinginan untuk bisa semacam merebranding gitu ya, stigma guru sekolah dasar negeri melalui media sosial yang saya punya juga gitu. Jadi waktu itu saya rutin membagikan apa yang saya lakukan bersama dengan murid-murid di media sosial. Fokusnya adalah membawa pedagogi kritis, mengajarkan murid-murid saya tentang inklusivitas juga. Jadi banyak hal yang kita pelajari dan saya bagikan di media sosial. Jadi sebetulnya itu adalah apa-apa saja yang saya coba lakukan dari apa yang sudah saya terima gitu ya sebagai awardee. Tapi juga kemudian setelah saya selama 4 tahun itu menjadi guru sekolah dasar negeri, saya sudah mengumpulkan data-data juga seperti yang tadi saya sebutkan ya. Saya akhirnya memahami bahwa salah satu isu yang perlu diintervensi di sekolah dasar negeri adalah isu tentang kecakapan literasi numerasi. Dan sebetulnya ini nggak hanya terfokus di sekolah
dasar negeri aja. Ini betul-betul adalah isu pendidikan yang menurut saya krusial dan memang perlu diselesaikannya dari rumah gitu ya, dari orang tua. Dan itu yang jadi temuan kedua, karena memang ketika saya menjadi guru sangat sulit juga membangun komunikasi dengan orang tua gitu ya di rumah. Jadi ya itu adalah mungkin contoh-contoh apa yang sudah dilakukan. Mbak Galih, tapi kemudian kalau Mbak Galih ini kan sudah selesai ya masa pengabdiannya, karena kalau kita lihat perjanjiannya kan harus 2 tahun, harus 2 kali ya masa sekolah ditambah 1 begitu ya. Jadi tadi Mbak Galih sudah 4 tahun menjadi guru. Nah, ada nggak alumni LPDP yang di sekitar Mbak Galih yang Mbak Galih tahu pulang tuh nggak melakukan pengabdian tuh ada? Kayaknya kalau dalam satu persiapan keberangkatan saya ya waktu itu, hampir semua yang saya tahu, kalaupun memang mereka tidak menjadi PNS gitu ya, atau tidak bekerja di pemerintahan, mereka bekerja sesuai dengan apa yang mereka ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki gitu. Dan menurut saya itu juga adalah sebuah bentuk kontribusi gitu. Apalagi ketika itu memang dilakukan sesuai dengan aturan ya, mereka berada di Indonesia. Jadi, bahkan saat ini aplikasi yang saya sedang bangun ya tadi, itu juga 2 di antaranya adalah awardee LPDP juga gitu. Baik, jadi itu ada beberapa contoh alumnus dari Mbak Galih yang mungkin Mbak Galih juga kenal dan ternyata mengabdikan diri untuk negeri ini setelah pulang dari beasiswa LPDP. Mbak Galih, usai jeda saya masih mau tanya juga ke Mbak Galih. Jadi kalau ada beberapa case yang ternyata pemirsa setelah pulang tidak mengabdi sama sekali, melakukan pelanggaran, apa evaluasi dan catatan yang perlu dilakukan? Sesaat lagi. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Masih kita ulas soal kasus yang dipicu dari postingan Tias, salah satu selebgram yang mungkin Anda lihat sebelumnya di Instagram. Masih tersambung bersama kami ada Galih Sulistianinggra, ada alumnus penerima beasiswa LPDP. Mbak Galih, saya mau tanya, jadi kalau tadi mungkin Anda sudah memberikan sedikit pencerahan kepada pemirsa bagaimana sih sebenarnya bentuk pengabdian kepada masyarakat itu, dan ternyata ada beberapa case yang pulang tapi tidak mengabdi, atau mungkin ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak mengabdi sama sekali. Nah, apa yang harus dievaluasi oleh LPDP terkait dengan kasus ini? Saya mengenal beberapa teman juga yang sebetulnya punya idealisme yang sangat besar ya, punya keinginan untuk berkontribusi dengan sangat nyata. Dan itu juga saya alami di awal-awal gitu. Tapi seringkali memang ketika kita sampai di Indonesia, gambling gitu ya. Jadi tidak selalu kita mendapatkan kemudahan untuk bisa mencari pekerjaan, untuk bisa ya menciptakan lapangan kerja itu sendiri kan tentunya butuh modal ya. Dan modal ini bisa berupa koneksi, bisa berupa material gitu yang besar gitu. Jadi menurut saya juga perlu ada semacam sistem yang dilakukan oleh LPDP juga gitu ya, semacam talent scouting, semacam ya mungkin juga bagaimana akhirnya kita bisa dibangunkan jembatan atas apa yang kita punya dari segi keilmuan dan pengetahuan tadi, atau bahkan keahlian-keahlian tertentu gitu ya, supaya kita bisa menyalurkannya ke bagian-bagian yang memang betul-betul membutuhkan kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Itu yang memang pada saat itu juga menjadi banyak sekali concern gitu ya dari banyak penerima beasiswa, dan gak hanya saya sendiri gitu, banyak teman-teman juga yang kadang-kadang merasa frustasi gitu ya, udah kembali ke Indonesia sudah punya beban moral yang begitu besar untuk bisa mengembalikan apa yang ditanam tadi, tapi juga kok sulit gitu ya untuk bisa bekerja, untuk bisa membuat karya gitu, tidak selalu semudah apa yang kita pikirkan. Jadi ya saya rasa juga ada tanggung jawab yang perlu dilakukan gitu dari penyelenggara beasiswa itu sendiri, dalam hal ini LPDP, dan juga mungkin pemerintah dan negara gitu ya, bagaimana menyalurkan talenta-talenta terbaik ke tempatnya yang memang sesuai. Tapi di satu sisi saya juga sebetulnya beranggapan seperti ini, Mbak Valen dan Mas Jason. Kadang-kadang ketika kita mengemban kuliah di luar negeri, kita mengambil jurusan-jurusan yang mungkin di Indonesia itu belum ada gitu ya, belum ada bidangnya. Kadang-kadang memang dibutuhkan juga untuk kita bisa entah itu melebarkan lagi sayap kita di luar gitu ya, untuk bisa akhirnya punya
modal juga sebelum kita kembali ke Indonesia. Nah, saya juga merasa keleluasaan ini perlu diperjelas karena tadi kalau bicara makna kontribusi yang ada di LPDP masih sangat hitam putih gitu ya, masih sangat bukan hitam putih, justru malah masih sangat abu-abu. Justru perlu didefinisikan lagi sebetulnya kontribusi yang dimaksud itu yang seperti apa dan apakah ketika kita bisa tadi ya bekerja sesuai bidang kita di luar yang memang ada kaitannya langsung juga dengan negara kita di Indonesia, itu juga sudah bisa disebut sebagai kontribusi. Itu yang harus kemudian dievaluasi bersama juga terkait juga talent scoutingnya dan juga menjembatani ilmunya yang sudah dipelajari di sana applicable tidak dengan yang dibutuhkan di Indonesia. Tapi saya mau ke hal lain, karena ini kan yang juga ramai diperbincangkan adalah begitu besar biaya yang dikeluarkan untuk beasiswa di sana. Mbak, kita hitung-hitungan dong Mbak, sebulan misalnya di sana, itu tuh ditransfernya berapa, kebutuhannya untuk apa aja, cover apa aja, menghabiskan berapa itu untuk biaya pendidikan Mbak di Inggris itu berapa tahun? Setahun ya? Itu kira-kira menghabiskan berapa sih Mbak? Saya 1 tahun itu dalam 1 bulannya, saya pada saat di tahun 2018 saya berangkat ya, itu sekitar 1.200 pound sterling gitu ya. Dan itu harus kita bisa kelola untuk yang pertama membayar tempat tinggal kita, membayar kebutuhan sehari-hari, kita sebutnya living allowance gitu. Jadi living allowance yang ditransfer itu harus bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-harinya, baik itu makan, tempat tinggal, transportasi, kebutuhan untuk di kuliah dan sebagainya gitu. Jadi memang menurut saya beasiswa LPDP adalah beasiswa yang sangat dermawan gitu ya. Ya apalagi tadi digunakan dan sumbernya adalah dari pajak rakyat. Jadi memang tentu investasi yang sudah diberikan ini berharapnya dikembalikan dengan lebih banyak lagi seperti itu. Mbak Gali, kalau menurut Anda dari kacamata Mbak Gali dengan beasiswa yang dermawan ini pada saat pulang kontribusi yang diberikan untuk negara itu harusnya tuh seperti apa? Karena Tasya Kamila beberapa waktu lalu posting juga di Instagram soal bagaimana kontribusinya dan ternyata kritiknya lebih banyak daripada pujiannya datang dari netizen. Wah, ini pertanyaan sulit ya, karena memang kadang-kadang kalau kita bicara kontribusi sama dampak, kita tuh harus membayangkannya jadi yang skala yang besar. Jujur waktu itu yang saya juga temui ya, ketika saya kemudian menjadi guru di sekolah negeri, saya berpikir berarti kalau seperti ini kontribusi yang saya berikan hanya di satu sekolah, padahal yang membiayai saya waktu itu kan satu negara ibarat ya. Tapi sebetulnya buat saya dampak dan kontribusi itu tidak selalu harus langsung kelihatan pada saat ini gitu ya, bisa jadi itu akan kelihatan di masa-masa mendatang. Apalagi karena saya bicaranya di bidang pendidikan ya. Pendidikan itu jujur salah satu ilmu dan bidang yang sulit gitu karena dampak yang dihasilkan mungkin baru akan kelihatan ketika anak-anak kita tumbuh 10 sampai 20 tahun lagi gitu. Jadi kembali lagi ke individu kita masing-masing. Menurut saya kontribusi dan dampak itu perlu dilakukan sesuai kapasitas dan kapabilitas kita gitu. Jadi kalau saya memang keilmuannya adalah di bidang pendidikan, S1 saya adalah pendidikan guru sekolah dasar, saya meyakini bahwa walaupun menjadi guru sekolah dasar negeri di satu sekolah bahkan di kelas tertentu, apa yang akan saya berikan ke anak-anak saya ini nantinya juga akan berbuah buat negara dan bangsa itu sendiri. Dan saya rasa keyakinan itu juga perlu dimiliki oleh wardi-wardi lain sesuai dengan bidang dan kapasitasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, Mbak Gali, sekarang karena buntut dari kasus ini atau yang ramai saat ini ada kurang lebih sekitar 44 alumni LPDP yang kemudian juga lagi diproses nih. Dan 8 orang diantaranya bahkan sudah harus membayar begitu ya biaya yang sudah dikeluarkan negara untuk pendidikan mereka. Nah, kalau kembali ke aturannya sendiri, Mbak Gali, memang pada saat di awal teken perjanjiannya itu seperti apa, Mbak? Memang seperti itukah aturannya ketika memang ada pelanggaran harus dibalikin semua beserta bunganya? Harus bagaimana, Mbak, perhitungannya? Ya, itu betul sekali. Jadi di awal ketika kita melamar beasiswa ada surat pernyataan dengan waktu di tahun saya ada 8 sampai 9 poin ya, saya agak lupa. Dan poin pertama itu bersedia untuk kembali pulang setelah selesai masa studi. Dan ada beberapa poin yaitu salah satunya ketika memang kita tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan, kita harus mengembalikan dana gitu. Jadi memang orang-orang yang mendaftar beasiswa LPDP seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku, apalagi ketika kita sudah tanda tangan gitu ya. Jadi kan itu artinya kita sudah sepakat dan setuju dengan ketentuan-ketentuan ini. Jadi ya memang
betul kalau misalkan memang ada yang kembali tidak pulang, tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban dan aturan yang berlaku, sudah pasti harus ada sanksi yang ditetapkan gitu ya. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan meminta pertanggungjawaban untuk dikembalikan itu sudah tepat. Tapi semoga tidak hanya berhenti di sana, karena tadi saya juga utarakan ya bagaimana isu-isu yang menjadi kekhawatiran penerima beasiswa LPDP, dan mungkin ini juga bisa jadi bahan untuk rekrutmen juga gitu ya. Jadi apakah memang ketika rekrutmen beasiswa LPDP ini perlu disesuaikan sama kebutuhan-kebutuhan apa yang saat ini sedang harus dipenuhi gitu ya. Jadi tidak dibuka untuk semua bidang atau jurusan, tapi hanya ke jurusan-jurusan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan di Indonesia, seperti itu. Baik. Mbak Gali, ini kan akhir-akhir ini sedang ramai ya di media sosial, ada tanggapan dari banyak sekali orang-orang yang menjadi alumni dari LPDP, kemudian memberikan komentar secara online, bisa dibaca oleh publik, oleh semua orang. Apa komentar ataupun pesan dari seorang Mbak Gali yang sudah menunaikan pengabdian ini untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang banyak berkomentar soal hal ini di media sosial? Yang pertama saya mau empati juga gitu ya ke teman-teman yang menjadi penerima beasiswa LPDP, karena saat ini kita juga jadi disorot gitu ya. Dan sebetulnya sorotan ini juga menjadi refleksi untuk kita semua gitu, untuk memaknai lagi kontribusi-kontribusi apa yang sudah kita lakukan buat bangsa kita, apapun bentuknya gitu ya. Jadi saya mau menyemangati juga sebetulnya teman-teman penerima beasiswa LPDP, khususnya yang sudah kembali, sudah melakukan kerjanya masing-masing, dan seringkali kerjanya ini tidak selalu tersorot dan sunyi gitu ya. Jadi mungkin ada krisis identitas yang sedang kita alami. Kemudian yang kedua, tentu saya juga mau mau mengajak kita semua juga melihat lagi isu-isu yang berkembang di negara kita gitu ya. Banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sebagai warga negara gitu ya merasa sedih, merasa frustasi, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Ketika banyak sekali ketidakadilan yang terjadi, dan kebetulan karena saya juga ada di pendidikan ya, saya melihat kasus anak yang pada saat itu di NTT mengakhiri nyawanya itu juga adalah kegagalan sistem gitu, kegagalan kita juga sebagai bangsa. Jadi menurut saya ini tentu bisa jadi evaluasi, tentu ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita semua, tapi semoga ini tidak menutup dan tidak mengubah fokus kita juga ke hal-hal lain yang lebih prioritas. Oke, baik, saya tidak punya kata-kata untuk statement closingnya karena tadi sudah cukup menampar ya, harus punya empati begitu. Semoga ini dimiliki oleh semua yang kemudian mendapat pendidikan dari LPDP ini dan bisa kembali ke Indonesia, nantinya bisa berkontribusi. Terima kasih Mbak Gali atas waktu ini, selamat bagi Indonesia dan selamat kembali menjalankan aktivitas. Terima kasih Mbak Gali. Pemirsa, nanti saya jeda. Jadi apa saja agenda lawatan Presiden Prabowo ke kota Amman di Yordania sesaat lagi untuk Anda. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa, dan seperti biasa kami kabarkan informasi yang menjadi agenda sepanjang hari ini. Yang pertama, Komisi Kepolisian Nasional akan bertolak ke Kota Tual, Maluku untuk mengecek langsung tempat kejadian perkara kasus dugaan penganiayaan pelajar oleh anggota BRIMOB. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan saat ini rombongan Kompolnas telah berada di Ambon dan telah melakukan serangkaian pertemuan dengan berbagai pihak terkait. Hari ini Kompolnas diagendakan untuk mengecek langsung TKP dan melihat berbagai kondisi yang terjadi di sana. Berikutnya, PT Jasa Marga akan kembali menghadirkan program Mudik Gratis 2026 dengan moda transportasi bus ke berbagai tujuan. Pendaftaran Mudik Gratis Jasa Marga mulai dibuka hari ini 25 Februari 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat secara online. Link Mudik Gratis Jasa Marga 2026 bisa diakses di laman mudikgratis.jasamarga.co.id. Ada sejumlah rute yang disediakan oleh Jasa Marga seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Dikarenakan jumlah kursi yang terbatas, pendaftaran akan ditutup sewaktu-waktu saat kuota habis. Untuk itu masyarakat dapat mempersiapkan syarat yang dibutuhkan.
Agenda berikutnya, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan kunjungan kenegaraan ke kota Amman, Yordania. Lawatan ini merupakan kunjungan kedua Presiden Prabowo Subianto ke Yordania sejak menjabat presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan kunjungan resmi pada April 2025, sementara Raja Abdullah II juga telah melakukan kunjungan balasan ke Jakarta pada November 2025. Presiden Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di Al-Husseiniya Palace. Dan dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara akan membahas penguatan kerjasama di berbagai sektor strategis. Selesai seluruh agenda, Presiden Prabowo dijadwalkan meninggalkan Amman pada hari Rabu sore. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Yordania menjadi bagian dari upaya peningkatan kemitraan Indonesia dan Yordania di berbagai bidang, mulai dari pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga isu kemanusiaan kawasan. Dan berikut laporan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap dari Amman, Yordania. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke kota Amman, Yordania, di mana Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih, di antaranya adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia dan juga Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang mendampingi perjalanan Presiden Prabowo Subianto di Amman, Yordania. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan secara hangat yang diberikan oleh putra mahkota dari kerajaan Yordania, yakni dari Hussein bin Abdullah II, di mana Presiden Prabowo Subianto juga ini yang cukup menarik begitu pemirsa. Pada saat kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto ini disambut dengan adanya pengawalan secara khusus dari kerajaan Yordania dengan adanya 2 pesawat tempur F-16 yang mendampingi, memastikan begitu bahwa pesawat kepresidenan ini tiba dengan sempurna di Yordania. Dan juga pemirsa, untuk agenda dari Presiden Prabowo Subianto selama di kota Amman, Yordania ini akan melakukan pertemuan secara khusus, pertemuan bilateral dengan Raja Yordania Abdullah II, dan nantinya ini akan dilaksanakan tepatnya pada pukul 12 waktu Yordania atau sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia. Selain itu juga pemirsa, kalau kita lihat hubungan diplomatik antara Indonesia dan juga Yordania yang sudah terjalin lebih dari 75 tahun. Selain itu juga pemirsa, kalau kita lihat bahwa intensitas ataupun hubungan dekat antara keduanya ini terlihat begitu ditandai dengan pertemuan antara dari Presiden Prabowo Subianto yang melakukan kunjungan pada April 2025, melakukan kunjungan ke kota Amman, Yordania, dan dibalas tepatnya pada November 2025 di mana Raja Abdullah II ini datang ke Indonesia, datang ke Istana Negara, melakukan pertemuan secara khusus begitu untuk membahas terkait dengan kerjasama strategis dan juga membahas terkait dengan isu-isu terkini, isu-isu global, khususnya kalau kita lihat pemirsa bahwa kedua negara baik untuk Indonesia maupun Yordania ini tergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Tentu ini diperkirakan ini akan menjadi salah satu topik yang akan dibahas pada Rabu 25 Februari 2026. Dan kita akan tunggu bersama pemirsa apa yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Raja Yordania Abdullah II pada Rabu 25 Februari 2026 ini. Dari Amman, Yordania, Bianca Sumendap melaporkan untuk Metro TV. Dan itulah pemirsa tadi beberapa informasi yang menjadi agenda sepanjang hari ini. Dan selanjutnya akan ada informasi update yang akan disampaikan rekan saya Valen. Ada informasi apa Valen? Terima kasih Jason. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan hadirkan ulasan lain. Ini soal kematian bos kartel Jalisco Nueva Generación El Mencho dalam operasi militer yang memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah di Meksiko. Ada 74 orang dilaporkan tewas dalam insiden ini. Meksiko porak-poranda setelah gembong kartel narkoba Nemesio Ruben Oseguera Cervantes atau yang biasa dikenal dengan sebutan El Mencho tewas dalam sebuah operasi militer. Nah, kabar kematian pemimpin kartel itu pemirsa membuat kelompok bersenjata yang diduga anggota kartel mengamuk di sana. Mereka membakar kendaraan di sejumlah negara bagian di Meksiko, kemudian memblokir banyak ruas jalan utama. Toko-toko sampai dengan SPBU ikut jadi sasaran serangan. Pemerintah Meksiko menyebut lebih dari 250 jalan di 20 negara bagian diblokade oleh kartel.
74 orang tewas termasuk 25 diantaranya adalah Garda Nasional Meksiko. Sebuah pesawat ambulans udara membawa 7 orang jatuh di wilayah negara bagian Jharkhand di India Timur. 7 orang yang ada di dalamnya tewas dalam kecelakaan ini. Dirjen Penerbangan Sipil India mengatakan pesawat yang dioperasikan oleh Redbird Airways PVT Ltd ini lepas landas hari Senin malam dari Ranchi, ibu kota Jharkhand, dan terbang ke New Delhi, ibu kota India, membawa seorang pasien dan juga staf medis. Pada saat penerbangan, pesawat meminta pengalihan rute karena cuaca dan kehilangan kontak dengan radar lalu lintas udara dalam kurun waktu 23 menit. Para pejabat negara menduga pesawat ini kehilangan kendali setelah melewati turbulensi yang disebabkan oleh cuaca buruk. Informasi lain pemirsa, siapa sangka di Washington DC, Amerika Serikat ada kedai kopi yang menjual kopi khas Indonesia. Kita akan lihat seperti apa, ada liputan jurnalis Metro TV Sheha Al-Hadar berikut ini. Saat ini saya sedang berada di Washington DC, Amerika Serikat, dan siapa sangka ternyata di sini ada coffee shop viral asal Indonesia yang pengunjungnya ini banyak sekali masyarakat lokal. Dan ini ramai sekali, buka setiap hari dari pagi hingga malam dan selalu dipenuhi hingga ratusan pengunjung setiap harinya yang menyajikan kopi-kopi asal Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama para ownernya. Ini disclaimer, kita di luar karena di dalam penuh sekali ya kakak. Di sini ada kakak Irfan dan kakak Vivi ya. Mungkin dari kakak Vivi terlebih dahulu bisa diceritakan nggak secara singkat saja ini awal pembuatannya gimana? Jadi kami buka September 2019, niat awalnya ingin membawa sesuatu dari Indonesia, memperkenalkan Indonesia ke dunia, terus akhirnya mengkerucut ke kopi karena suami juga pecinta kopi. Terus 6 month anniversary 2020 kami tutup total, ikutan dengan yang lain, dan disitulah titik dimana kami terus berjuang. Tapi alhamdulillah sekarang 2026 kami tetap bertahan, last man standing bisa dibilang di jalan ini, karena kanan kiri kami sayangnya para tetangga sudah tidak ada. Luar biasa ya. Tapi alhamdulillah di sini yang namanya pecinta kopi dan khususnya pecinta kopi Indonesia terus terlihat setiap harinya. Ini sebagai yang bertugas mencari kopi, biji kopi terbaik dari Indonesia. Ini bijinya sebenarnya dari mana aja? Kita muter terus rolling ya, tapi sekarang ini yang ada saat ini itu ada dari Aceh Gayo, ini juga bertahan lama sebagai espresso base kita dari Aceh Gayo. Kemudian kita juga ada dari Jawa Barat tuh banyak. Dari Classic Beans itu dari Puntang, ada dengan Sunda Manisnya. Kemudian juga ada Wanoja, kemudian juga ada Java Frinsa dari Pangalengan, Wanoja tadi dari Kamojang. Kemudian juga kita ada dari Excelsa, kopi Excelsa yang langka gitu, kita bisa bawa juga, ini dari Desa Cukil, Jawa Tengah. Kemudian kita juga ada di cafe kita ini dari Mandeling. Sekarang tuh untungnya tarif kan lagi 0% nih. Nah ini gimana tanggapannya sebagai pengusaha kopi? Oh ya senang banget sih. Karena terakhir kita ngebawa ke sini itu pas masuk kopi kita itu bulan September Oktober itu masih kena tarif 19%. Dan ini kita yang udah harus ngeberangkatin lagi kopi gitu. Insya Allah rencananya sih sekitar April ya. April atau Mei ini kita harus ngeberangkatin lagi kopi, dan senang banget dan berharap sih ini memang bener-bener stay 0%-nya gitu. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga dua di sini semakin ramai ya setiap hari. Terima kasih banyak. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Sheha Al-Hadar, Metro TV. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kembali kami lanjutkan informasi. Dapur MBG yang terletak di Kabupaten Sukoharjo menciptakan kesempatan baru bagi para pekerja yang memiliki disabilitas untuk berkontribusi. Jadi semangat besar ditunjukkan Latifah Kurniawati dengan keterbatasan fisik yang ia miliki. Di usia muda ia memikul tanggung jawab membantu ibunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemirsa. Sebelum bekerja di SPPG Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, Latifah berjualan makanan secara online dari rumah. Penghasilannya tidak menentu dan bergantung pada pesanan yang masuk setiap hari. Kesempatan datang ketika SPPG di dekat lokasi ia tinggal membuka lowongan pekerjaan. Awalnya sang ibu yang mendaftar, namun karena usia tidak memenuhi syarat, maka Latifah yang menggantikan. Latifah diterima sebagai petugas kebersihan di SPPG Polokarto.
Untuknya, pekerjaan ini bukan sekedar sumber penghasilan saja, melainkan juga ruang untuk tumbuh dan membangun rasa percaya diri. Ia menyampaikan harapan supaya program ini terus berjalan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. Alhamdulillah seneng banget bisa kerja di FPPG Polokarto ini karena tempatnya dekat, sama teman-temannya juga baik-baik. Alhamdulillah selama kerja di FPPG Polokarto ini saya bisa membeli sepeda listrik impian saya ini dan bisa membantu ekonomi keluarga. Semoga program ini bisa berjalan terus. Pemirsa, ada sebuah pondok pesantren yang lebih dari 150 orang santri, isinya setiap harinya belajar menghafal Al-Quran dan ilmu agama Islam. Ya, berbeda dengan santri pada umumnya, di pondok pesantren ini, jemari setiap anak di ruangan itu yang bergerak mengikuti setiap huruf dalam ayat suci Al-Quran. Gerakan tangan dan jemari itu menjadi suara lantang dari ratusan santri tunarungu di pesantren tunarungu Darul Asom, Sleman. Di tengah keterbatasan pendengaran, puluhan santri di Pondok Pesantren Tunarungu Darul Asom yang berada di Kelurahan Sidomulyo, Godean Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, membuktikan bahwa belajar Al-Quran bukan hal mustahil. Berdiri di atas lahan seluas 3.000 meter persegi, para santri dari berbagai daerah belajar menjadi penghafal Al-Quran dan ilmu agama Islam. Berbeda dengan di pondok pesantren lainnya, para santri di sini melantunkan ayat Al-Quran tidak dengan ucapan. Bibir mereka tidak bergerak, tak ada suara yang keluar, semuanya dalam sunyi dan khusyuk. Di sini, ayat suci tidak bergema di langit-langit ruangan, melainkan mereka melantunkan ayat-ayat tersebut dengan gerakan jari. Para santri ini adalah para penyintas tunarungu dan tunawicara, sehingga komunikasi di antara mereka menggunakan bahasa isyarat. Para santri di tempat ini juga menguasai setidaknya 3 bahasa isyarat. Bahasa isyarat Indonesia sebagai alat komunikasi sehari-hari, bahasa isyarat Arab untuk menghafal Al-Quran, dan bahasa isyarat internasional untuk komunikasi dengan masyarakat dari berbagai negara. Kemampuan para santri ini dipantau secara langsung oleh para pemangku sanad yang ada di Mekah maupun di Madinah. Mereka lulus dari sini harus tervalidasi orang umum. Bapak-bapak, dia ngaji nggak sih? Kok kayak gini ngaji nggak sih? Nah, paling kontrolnya banyak apa? Tulisan. Dia bisa nulis, hafalannya dituliskan Al-Fatihah dari mulai ba sampai nun terakhir versi. Ada yang salah, berarti benar kamu hafuz. Nah itu berarti kontrolnya kita mereka harus bisa menuliskan hafalannya. Validasi akhir sebagai mereka hafiz itu saya menuliskan hafalan. Beda dengan orang yang umum ya, orang dengar itu mereka cukup memperdengarkannya cukup. Jarang orang yang coba kamu tulis, jarang Pak. Kalau mereka itu orang tuanya pun bingung ngetesnya gimana, akhirnya tulis. Itu orang tua, nangis orang tua. Tulis itu lengkap dengan harokat atau gundul? Gundul. Karena mereka memang nggak dengar vokal, nggak bisa mengeluarkan vokal, maka ulama di sana di Madinah itu pun kalau nulis untuk mereka itu gundul. Tidak mudah memang untuk menjadi penghafal Al-Quran dengan menggunakan isyarat. Namun, para santri mengaku senang dapat belajar. Pondok pesantren Darul Asom ini didirikan setelah Ustadz Abu Kahfi menemukan kenyataan bahwa penyandang disabilitas tunarungu atau tunawicara yang sama sekali tidak mengenal agama. Meski mengalami berbagai kendala, Ustadz Abu Kahfi berusaha mendirikan pondok pesantren khusus. Awalnya saya bertemu dengan tunarungu begitu kaget ya setelah komunikasi, ternyata mereka tak tahu agama sedikit pun. Nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, apalagi yang lebih dalamnya ilmu agama. Dari situ saya tergerak hati saya. Nah setelah itu kami, ya saya dan keluarga anak dan istri saya itu di bidang ini kita geluti terus. Akhirnya Allah berikan kemudahan untuk terjadi seperti ini. Ini pondok pertama di Indonesia, bahkan pertama di dunia. Kehadiran pondok pesantren tunarungu ini bisa menginspirasi dan membuat orang lain tergerak.
sehingga keberadaan pondok pesantren tunarungu yang mengajarkan agama Islam semakin banyak hadir di Indonesia. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV. Berikutnya pemirsa, ada tradisi unik di Kota Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten sebagai penanda waktu berbuka puasa, yakni dengan menyalakan suara dentuman meriam. Pemirsa, jadi warga Lebak, terutama warga Kota Rangkas Bitung pada bulan Ramadan akan datang dan berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun kerabat untuk datang ke alun-alun Rangkas Bitung. Kegiatannya untuk sekedar berbuka puasa bersama sekaligus melihat dan mendengarkan suara dentuman meriam yang berasal dari Masjid Agung Al-Araf yang hanya ada pada saat bulan Ramadan. Suara dentuman meriam ini merupakan hasil suara dari sebuah pipa besi besar yang berdiameter sekitar 40 cm, dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah meriam. Nah, suara yang menggelegar dari meriam ini hasil dari karbit yang dimasukkan ke dalam meriam kemudian disulut menggunakan api. Tradisi menyalakan meriam sebagai pertanda pada saat berbuka puasa tiba dan memasuki waktu imsak ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan menjaga tradisi leluhur. Pemirsa, selanjutnya untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu menjelang buka puasa, tapi caranya berbeda, ada wisata petik melon di Desa Pekalongan di Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ya, ini bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda pemirsa karena selain lokasinya yang strategis, pengunjung dapat menikmati sensasi memetik melon langsung dari pohonnya pemirsa dan membawa buah segar untuk hidangan berbuka puasa. Jadi beginilah suasana perkebunan melon pemerintahan Desa Pekalongan, Kecamatan Winong, Pati, yang pada sore hari pemirsa selama bulan Ramadan, di mana kebun melon yang menggunakan pupuk hasil riset siswa SMA Negeri 1 Jakenan ini menjadi tempat favorit warga untuk ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa. Selain dapat memetik buah melon, pengunjung bisa memanfaatkan momen ini untuk bersuah foto di deretan buah melon yang siap panen. Bukanya masih lama, masih udah kepengen petik melon aja ya Jason ya. Lama jadi harus bersabar ya petik melonnya. Nah itu tadi pemirsa informasi terakhir untuk Anda di Selamat Pagi Indonesia. Saya Valencia Melvinci. Saya Jason Zambo pamit, terima kasih dan sampai jumpa.